lapang adalah salah satu proses pembelajaran non-formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran dilakukan agar petani mampu mengenali potensi usaha pertanian, menyusun rencana usaha, mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan di lapangan. Sekolah lapang penerapan inovasi teknologi pertanian disesuaikan dengan sumber daya pertanian setempat yang dilakukan secara sinergis dan berwawasan lingkungan agar usaha tani lebih efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan adopsi inovasi teknologi pertanian di daerah, maka Pusat Penyuluhan Pertanian melaksanakan kegiatan sekolah lapang penerapan inovasi teknologi pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian. Kecamatan Tanah Sitolo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo yang memiliki potensi pertanian yang tinggi. Potensi padi di wilayah Kecamatan Tanah Sitolo seluas 5.945 hektar yang sebagian besar merupakan sawah irigasi. Pelaksanaan sekolah lapang di Kecamatan Tanah Sitolo dilaksanakan di 10 kelompok tani di Desa Managae dan Desa Pakana. Pelaksanaan sekolah lapang dimulai dengan kegiatan rembuk tani kemudian dilanjutkan dengan kursus tani sebanyak 4 kali pertemuan. Organisme pengganggu tanaman adalah hewan atau tumbuhan baik berukuran mikro ataupun makro yang mengganggu, menghambat, bahkan mematikan tanaman yang dibudidayakan. Pengetahuan tentang organisme pengganggu tanaman sangat penting untuk mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit maupun cara pengendaliannya. Benih unggul berlabel merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya tanaman dan perannya tidak dapat digantikan oleh faktor lain, karena benih sebagai bahan tanaman dan sebagai pembawa potensi genetik terutama untuk varietas-varietas unggul. Keunggulan varietas dapat dinikmati oleh konsumen bila benih yang ditanam bermutu. Pupuk berimbang adalah pemberian sejumlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kesuburan tanah agar terjadi. Bila menerapkan keberimbangan maka dihasilkan produktivitas, mutu hasil, kesuburan tanah dan keuntungan ekonomis dan ekologis akan meningkat. PGPR dapat menjadi salah satu solusi ketergantungan terhadap produk pupuk kimia sintetis, sehingga dapat menjaga pertumbuhan pertanian secara berkesinambungan dan mendukung visi secara global mengenai pembangunan, perlindungan dan pelestarian lingkungan yang sudah terlanjur rusak oleh aplikasi pupuk kimia sintetis. Program dari pemerintah yakni sekolah lapang yang diadakan di Kecamatan Tanah Sitolo, khususnya di kelompok tanah kami. Saya selaku petani yang mengikuti kegiatan tersebut memperoleh banyak manfaatnya. Yang pertama yang saya rasakan, kita di sana memperoleh materi tentang bagaimana cara kita melakukan pengolahan bibit, di mana kita memilih bibit yang unggul, di mana bibit yang unggul itu insya Allah dengan perawatan yang baik tentunya akan mendapatkan produktivitas yang baik pula. Kemudian di situ juga dengan pembibitan, kita juga dengan bibit tersebut kita juga diajarkan di sana bagaimana cara kita membuat bibit sendiri, dalam artian dengan bibit unggul yang kita tanam dan nantinya di sawah kita mengolahnya bagaimana menjadi produk bibit unggul. Kemudian yang kedua di sana juga kita diajari bagaimana cara kita mengolah lahan, mulai dari membajak sawah hingga penggerbekan dan sebagainya.
dan bagaimana cara kita mengolah air lahan sawah kita sehingga pertumbuhan tanaman padi kita itu menjadi lebih sempurna. Kemudian selanjutnya di sana juga kita diajari bagaimana cara kita mengendalikan hama maupun penyakit tanaman. Di sana kita diajari teknik tradisional maupun modern, dan alhamdulillah itu sudah kami terapkan dan dirasa sangat cukup membantu. Karena kenapa? Karena dengan adanya bantuan seperti itu, pengetahuan seperti itu, kita sudah langsung bisa terapkan. Dengan demikian efeknya sudah terasa langsung. Kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur yang terkait dengan hal ini, bahwa dengan bimbingan sekolah lapang seperti ini mudah-mudahan kedepannya bisa berlanjut ya, karena yang kami rasakan selama ini bimbingan seperti itu yang mesti kita selalu dapatkan dari pemerintah ya. Kemudian kami juga selama mengikuti kegiatan sekolah lapang ini, di sana kita juga diajari bagaimana cara kita menggunakan pupuk dengan sebaik-baiknya. Maksudnya di sini pupuk sebaik-baiknya, bagaimana kita menggunakan dosis takaran yang tepat dalam penggunaan pupuk dalam sekian luasan hektar lahan. Dengan demikian kita mampu mengimbangi penggunaan pupuk ini sehingga tanaman kita itu tidak menjadi stres dan akhirnya tanaman kita menjadi tumbuh lebih sehat. Dan kemudian setelah saya mengikuti sekolah lapang, di sana kita juga banyak belajar tentang teknik-teknik cara menanam padi yang baik. Karena di dalam sekolah lapang itu dianjurkan sebetulnya yaitu menanam. Sementara di lapangan banyak saudara-saudara kita itu yang menggunakan teknik tebar samai langsung, dalam artian tebar benih langsung di sawah. Jadi dengan demikian perbandingan yang kami rasakan dengan menanam secara langsung dengan sistem samai, artinya sistem cocok tanam, terasa sangat hasilnya beda. Karena kenapa? Karena bercocok tanam itu artinya sistem tabela itu risikonya terlalu tinggi. Kenapa? Yang pertama, dia mudah terserang hama tikus. Kemudian yang kedua, di lapangan kalau kita menggunakan teknik tabela, tabur benih langsung, pada saat tanaman padi itu sudah tua, dia itu mudah roboh. Karena kenapa? Karena akarnya tidak terbenam. Jadi di situ semua di sekolah lapang kita peroleh semua tentang bagaimana yang terbaik dalam budidaya tanaman padi. Jadi dengan demikian saya selaku petani yang mengikuti sekolah lapang ini merasa sangat bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa diadakan setiap tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku koordinator BPP Tanjung berharap dengan pelaksanaan kegiatan sekolah lapangan penerapan inovasi teknologi pertanian ini, di mana kurang lebih 50 orang petani kami telah mengikuti sekolah lapangan mulai dari SL pertama sampai dengan keempat. Berharap kami apa-apa yang telah didapatkan di sekolah lapangan ini dapat diaplikasikan di lapangan, terutama pada lokasi laboratorium lapangan yang kurang lebih 10 hektar di 10 kelompok tani, sehingga lokasi laboratorium lapangan menjadi media pembelajaran kepada para petani yang lain di luar daripada SL ini, sehingga apa-apa yang didapatkan di lapangan dapat dipraktekkan di lapangan, mulai dari penggunaan benih berlabel, penanaman sistem penanaman yang baik, penggunaan pemupukan berimbang dan penambahan pupuk organik, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman sampai dengan panen dan pasca panen dapat diaplikasikan di laboratorium lapangan, sehingga petani-petani yang lain dapat mengikuti apa-apa teknologi pertanian yang ada, sehingga apa yang diharapkan oleh para petani terutama dalam peningkatan produksi pertanian dapat tercapai, sehingga dapat membantu program pemerintah dalam mempertahankan swasembada pangan. Kami tetap berharap juga apa-apa kegiatan-kegiatan ini tetap dilanjutkan, mengingat di Kecamatan Tanah Sitolo ini masih ada beberapa komoditi unggulan, terutama tanaman palawija dan hortikultura khususnya cabai,
sehingga dapat kegiatan-kegiatan yang dapat dilanjutkan di komoditi-komoditi lain. Saya kira mungkin itu dari saya selaku koordinator BPT Tanjung, mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pertanian Provinsi yang telah memberikan kegiatan sekolah lapangan di Kecamatan Tanjung. Beriman dan bertakwa di dalam kasta, menjadi mitra